Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sekilas kritik sastra novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk. Novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk ini dikarang oleh penulis yang bernama Trilly, yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman 360 halaman. Cetakan ke-17 pada tahun 2019 dengan nomor ISBN 97897922942942993. Pada novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Thomas. Ia adalah petarung tinju tapi juga bukan mahir dalam melawan fisik. Ia juga seorang petarung dalam kancah politik internasional. Aslinya, Thomas adalah konsultan keuangan. Sampai bertemu dengan Jidi, seorang petinggi negeri, membuat ia terjun di dunia politik menjadi konsultan politik. Apa yang membuat Thomas tertarik? Karena Jidi ialah orang yang ia rasa mempunyai karakter baik yang kuat. Jidi adalah orang yang sederhana dan ada satu janji kuat dari Jidi, yaitu menegakkan hukum di negeri ini. Novel yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk ini menceritakan perjuangan seorang lelaki yang sedang berusaha melepaskan dirinya dari buronan karena dia terbukti tidak bersalah. Tidak diceritakan secara detail maksud dari negeri di ujung tanduk ini, tetapi kita bisa melihat dari beberapa alur tempat yang diceritakan seperti Bali, Jakarta, dan beberapa tempat lainnya, serta masalah-masalah yang sedang dihadapi di negeri yang sedikit disinggung. Kehidupan semakin buruk karena orang jahat semakin banyak, tetapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Novel ini menceritakan petunjuk yang dilakukan oleh seorang laki-laki bermata sipit yang tengah berjuang menyelamatkan hidup dari ancaman para mafia hukum. Pekerjaannya menuntut dirinya untuk selalu waspada terhadap segala hal yang berbau politik. Belum lagi Maryam, gadis perawan yang ikut terlibat dalam aksinya. Thomas, tokoh utama dari novel, digambarkan sebagai sosok yang style khasnya tampan, rapi, dan balutan eksekutif muda yang cerdas dan berpengaruh tetap melekat padanya. Sebagai seorang konsultan politik, tentu ia sering bertemu dengan klien yang berusaha mendukung partainya. Negeri di ujung tanduk ini sedikit menyinggung masalah yang sedang terjadi di tanah air, seperti kasus korupsi Bank Sentral. Dulu Thomas menjadi konsultan ekonomi, sekarang merambah ke dunia politik, yaitu konsultan bidang politik. Konflik semakin rumit. Klien Thomas merupakan mantan wali kota yang ingin menjadi gubernur ibu kota. Kini ditahan karena terkait kasus korupsi. Lalu ada istilah-istilah asing yang seperti berkaitan dengan news yang sudah bertahun-tahun dipakai wartawan, pengamat politik, komentator hukum, hingga orang awam.
Di novel tersebut, Thomas mengakui sebagai seseorang pertama yang menemukan istilah breaking news. Novel Negeri di Ujung Tanduk ini memiliki makna yang sama dengan sastra yang sama ini banyak dianut. Sastra adalah seni, dan seni itu indah, hingga selalu mengandung akhir kebaikan dan bahagia. Novel postmodern biasanya menimbulkan ketidakpastian dan membuat keliru. Mungkin ini yang dirasakan para pembaca ketika diceritakan banyak konflik dan membuat Thomas terpojok sehingga tidak bisa keluar dari kepungan penjahat. Namun pada akhirnya ternyata banyak bala bantuan dari teman-temannya. Penulis mengingatkan pembaca melihat apa pada imajinasi tentang kehidupan realita di tanah air. Karena itulah yang harus ia perjuangkan, bukan karena janji kebaikan dari klien, namun juga karena ada alasan tersendiri baginya, yaitu menyangkut paut masalah yang harus dia selesaikan. Novel ini menyangkut tema isu mafia, hukum, dan moralitas demokrasi. Bagi Thomas sendiri, politik tidak lebih dari permainan terbesar dalam bisnis omong kosong. Sebuah industri artifilasi penuh kosmetik yang pernah ada di dunia. Trilly ingin mempertegas melalui sastra bahwa politik hanya mengandung kepemimpinan dan kekuasaan saja. Selain itu, politik akan menimbulkan keangkuhan, kesombongan, cemooh, dan sifat iri hati. Politik hanya berisi omong kosong yang dilakukan agar mencapai kemenangan sendiri. Menurut saya, kekurangan dari buku ini menceritakan tentang terselipnya banyak adegan acting yang menggunakan bahasa terlalu modern atau bahasa Latin. Banyak sekali kata-kata frankly speaking. Saya baru tahu ternyata artinya terus terang. Dan dalam buku ini beberapa masih terjadi kesalahan ketik. Salah satunya di halaman 171 di paragraf ke-6 ditulis Maryam, padahal seharusnya itu Magian, karena konteksnya memang sedang membicarakan Magian. Tidak terasa mengganggu kok, hanya sedikit kesalahannya. Untuk itu, mulailah dengan peduli dengan sesama, karena rasa kepedulian saat ini mulai menghilang dari masyarakat. Bahkan hal kecil yang kadang terabaikan bisa merubah masa depan. Begitu juga dengan politik yang tidak pernah ada habisnya jika dibahas. Bahkan sekarang ini politik tidak segan untuk membunuh sesama, saling membodohi dan memperbudak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.